Assalamualaikum Profesor dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus strategi bisnis ayam geprek bakar sambal hijau di Kediri untuk menghadapi persaingan industri kuliner. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yelio Samaki, NPM terakhir 125. Fenomena persaingan makanan pedas di Kediri semakin meningkat. UMKM ayam geprek bakar sambal hijau kehilangan pasar ke brand besar seperti geprek bensu dan rocket chicken. Nah, persaingan makanan pedas di Kediri semakin ketat seiring dengan tingginya minat konsumen, terutama generasi muda dan mahasiswa, terhadap makanan konsep sambal pedas. Brand besar seperti geprek bensu dan rocket chicken telah menguasai pasar lewat strategi promosi nasional, digitalisasi, pemesanan GoFood, GrabFood, dan branding yang kuat. Sementara itu, UMKM ayam geprek bakar sambal hijau masih mengandalkan metode konvensional seperti pemesanan langsung dan promosi dari mulut ke mulut. Akibat UMKM ini mulai kehilangan pangsa pasar karena tidak tampil di platform digital seperti GoFood, GrabFood, kurangnya dikenal oleh pelanggan baru, terutama mahasiswa di luar kota. Belum memanfaatkan media sosial secara aktif untuk membangun kesadaran merek. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa transformasi digital, UMKM lokal rawan tersingkir oleh kompetitor besar yang lebih adaptif dan agresif dalam pemesanan modern. Yang kedua, masalah utama tidak ada digitalisasi pemesanan dan kurangnya promosi online. Yang ketiga, data survei lokal menunjukkan 72% mahasiswa Kediri memesan makanan via GoFood, GrabFood, Radar Kediri. Selanjutnya pemecahan masalah. Yang pertama, digitalisasi pemesanan melalui GoFood, GrabFood, dan WhatsApp order. Maksudnya adalah UMKM ayam geprek perlu bergabung dan aktif di platform pemesanan makanan online GoFood, GrabFood agar lebih mudah dijangkau konsumen, khususnya mahasiswa yang cenderung malas keluar rumah. Selain itu, menyediakan layanan pemesanan cepat via WhatsApp bisa menjadi alternatif bagi pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi. Yang kedua, branding ulang dengan visual modern di media sosial atau IG dan TikTok. Artinya, UMKM perlu membangun citra merek yang lebih menarik di media sosial dengan desain konten modern, foto makanan, estetik, video singkat, testimoni, dan lain-lain. Instagram dan TikTok adalah platform favorit generasi muda dan bisa dimanfaatkan untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Yang ketiga, kolaborasi promosi dengan influencer lokal. Maksudnya, UMKM bisa bekerjasama dengan GoFood blogger atau influencer lokal di Kediri yang memiliki banyak pengikut untuk mencoba dan mempromosikan menu mereka. Strategi ini terbukti efektif dan mempercepat penyebaran informasi, produk, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Tujuannya untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya promosi yang efisien dan berbasis komunitas. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu dan kebaruan. Penelitian terdahulu menurut riset oleh Lestari 2021 membahas UMKM kuliner di Surabaya, namun fokus pada strategi lokasi dan harga, belum menyentuh aspek digital. Menurut penelitian Santoso 2022 meneliti peningkatan kinerja UMKM melalui pelatihan SDM tanpa mengaitkan strategi digitalisasi yang branding. Menurut studi oleh Nuroho 2023 mengangkat topik promosi digital, tetapi hanya meneliti marketplace, bukan bisnis makanan lokal. Kebaruan penelitian fokus pada UMKM kuliner lokal di daerah Kediri, bukan kota besar atau metropolitan. Menekankan strategi digitalisasi layanan, kolaborasi media sosial, dan pemanfaatan platform pemesanan online.
Yang ketiga, menggunakan pendekatan SWOT lengkap dengan matriks EVAS dan menyusun bagi yang berbasis kekuatan lokal. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk menyusun strategi bersaing bagi UMKM ayam geprek Kediri melalui pendekatan SWOT yang mempertimbangkan digitalisasi pelayanan dan karakter pasar lokal. Selanjutnya metode penelitian. Lokasi Kediri, Mojoroto, Pasantren pusat kota. Objek UMKM ayam geprek bakar sambal hijau. Objek yang diteliti adalah satu unit UMKM yang menjual ayam geprek khas dengan sambal bakar dan saat ini sedang menghadapi tantangan persaingan dengan franchise besar. Objek ini dipilih karena memiliki kekuatan lokal, tetapi belum secara strategi digital. Subjek konsumen aktif, pemilik usaha, kurir, layanan. Penelitian melibatkan beberapa jenis responden. Yang pertama ada konsumen aktif untuk mengetahui preferensi dan harapan pelanggan. Pemilik usaha sebagai pengambil keputusan dan pelaksanaan strategi bisnis. Kurir layanan untuk memahami kendala operasional dan pengalaman lapangan dan proses pemesanan dan pengantaran. Tujuan untuk menggali sudut pandang menyeluruh dari pelaku dan pelanggan layanan UMKM. Selanjutnya hasil analisis. Yang pertama ada kekuatan. Rasa sambal khas yang kuat dan pedas, bobot 0,25, rating 4, skor 1,00. Harga terjangkau untuk mahasiswa, bobot 0,20, rating 4, skor 0,80. Pelanggan setia di sekitar kampus, bobot 0,15, rating 3, skor 0,45. Total kekuatan, bobot 0,60, skor 2,25. Selanjutnya kelemahan. Kelemahan yang pertama belum terdaftar di platform online, bobot 0,20, rating 2, skor 0,40. Kelemahan yang kedua, promosi hanya dari mulut ke mulut, bobot 0,10, rating 2, skor 0,20. Desain kemasan dan brand yang kurang menarik, bobot 0,10, rating 2, skor 0,20. Total kelemahan, bobot 0,40, skor 80. Selanjutnya peluang. Peluang yang pertama, tren makanan pedas dengan kalangan milenial, bobot 0,25, rating 4, skor 1,00. Peluang yang kedua, layanan pesan antar makin digemari, bobot 0,20, rating 4, skor 0,80. Peluang yang ketiga, kolaborasi dengan influencer lokal, bobot 0,15, rating 3, skor 0,45. Total peluang, bobot 0,60, skor 2,25. Selanjutnya ancaman yang pertama, persaingan dengan franchise besar, bobot 0,20, rating 3, skor 0,60. Ancaman yang kedua, kenaikan harga bahan baku cabai ayam, bobot 0,10, rating 2, skor 0,20. Ancaman yang ketiga, perpindahan selera ke brand digital modern, bobot 0,10, rating 2, skor 0,20. Total ancaman, bobot 0,40, skor 1,00. Selanjutnya kesimpulan. UMKM ayam geprek di Kediri memiliki potensi kuat dengan cita rasa lokal. Dengan strategi digitalisasi dan diferensiasi, produk UMKM bisa bersaing dengan franchise besar. Implementasi digitalisasi dan branding lokal menjadi strategi wajib UMKM kuliner bertahan dan bertumbuh.
Selanjutnya daftar pustaka dan terima kasih.